Anda kembali bersama kami di Indonesia Pagi. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya kemarin meresmikan sekolah pilot di Biak Numfor, Papua. Sekolah pilot itu didirikan atas kerjasama Mufa Flying School Banyuwangi dengan Lembaga Masyarakat Adat Papua. Masyarakat Papua menyambut gembira peresmian sekolah pilot Biak karena keberadaan sekolah tersebut diharapkan mampu mengatasi kendala transportasi udara bagi masyarakat Papua sekaligus menciptakan peluang untuk banyak melahirkan SDM Papua yang menguasai dalam bidang ilmu kedirgantaraan. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya ketika meresmikan sekolah pilot Biak mengatakan awalnya rencana ini seperti sesuatu yang tidak mungkin, namun dengan kemauan keras sekolah pilot ini bisa diwujudkan. Saat ini ada peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, yaitu untuk meresmikan sekolah pilot internasional di Malaysia internasional ini. Iya, suatu rencana yang begitu indah. Pikiran muncul ini sebenarnya mimpi-mimpi, tapi mimpi itu terwujud dalam waktu yang singkat dan terjadi, bukan rencana 1-2 tahun ini. Pikiran yang singkat saat detik yang terjadi kayak mimpi yang terjadi. Satunya sahabat-sahabat yang begitu punya yang sangat luar biasa. Secara teknis, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini akan ditangani Mufa Flying School atau Akademi Penerbangan Mufa dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi konsep kerjasama operasi Mandiri Utama Flight Academy dengan posisi Lembaga Masyarakat Adat Papua di Biak saat ini adalah mencoba untuk menseleksi putra-putri terbaik di Papua, khususnya di Provinsi Biak Numfor, untuk bisa mendapatkan pelatihan untuk menjadi salah satu dari pilot-pilot yang akan tumbuh dan berkembang serta terbang di wilayah Nusantara. Lembaga Masyarakat Adat Papua sebagai inisiator nantinya akan menjaring putra-putri terbaik Papua untuk disekolahkan di sekolah pilot Biak dengan beasiswa dari pemerintah. Saudara, ribuan orang menghadiri pemakaman Kayo Hubi, kepala suku besar di Pegunungan Tengah Jawa, Jayawijaya, Papua. Kendati Kayo Hubi berasal dari suku Hubikosi Lagoan, namun pelayat yang datang berasal dari 5 suku lainnya di Papua dan luar Papua. Kayo Hubi meninggal dunia dalam usia 60 tahun karena stroke yang dideritanya 2 tahun terakhir. Kayo Hubi meninggal dunia di Wamena Sabtu dini hari pekan lalu. Namun baru dimakamkan 3 hari kemudian karena menunggu kerabat dan tokoh adat lainnya dari berbagai suku yang tinggal di Pegunungan Tengah, Jayawijaya. Kayo Hubi dimakamkan sesuai adat yang biasa disebut masyarakat setempat dengan adat warekma. Prosesi adat warekma diawali dengan penyambutan para tamu oleh keluarga. Para tamu kemudian menyanyikan lagu-lagu duka serta memanjatkan doa yang dalam adat setempat disebut leisa. Sementara berbagai hasil palawija dan babi yang dibawa para pelayat diberikan untuk keluarga yang kemudian dimasak sehari setelah pemakaman dengan acara bakar batu. Upacara berkabung ini berlangsung hingga lebih dari 7 hari untuk memberi penghiburan bagi keluarga yang berduka. Prosesi pemakaman sendiri dilaksanakan dengan perayaan Ekaristi Kudus dipimpin seorang pastor sesuai ajaran Katolik. Tingginya perhatian warga kepada mendiang Kayo Hubi karena pengaruhnya yang kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat adat. Terlebih lagi, Kayo Hubi juga dikenal dengan nasionalisme yang tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI melalui Lembaga Masyarakat Adat Papua yang dibentuknya. Jadi kesan Pak Kayo Hubi adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan harus mempertahankan untuk kemerdekaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Akhirnya nama-nama yang kelompok usaha, kelompok koperasi langsung diserahkan ke saya dan itu yang Bapak pesan untuk harus melanjutkan. Nah, kami sumbangan semua masuk, kuburannya bikin di rumah sini dan jadikan patung buat sejarah museum. Di mata keluarga, mendiang Kayo Hubi dikenal sebagai sosok ayah yang tegas dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya. Pesan Bapak sebelum meninggal, Bapak pernah bilang jadi anak yang pintar. Pernah bilang seperti itu dan dia bilang jangan pantang menyerah, maju terus. Kayo Hubi meninggalkan 8 orang istri, 8 anak dan 1 orang cucu.
Sepeninggalnya Kayuhubi, masyarakat adat setempat akan memilih kepala suku baru yang diambil dari salah satu anaknya yang laki-laki. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kondisi pendidikan di Papua masih memprihatinkan. Hal ini tercermin dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Masih kurang baiknya pendidikan di Papua karena terbatasnya fasilitas pendidikan dan minimnya guru. Kondisi pendidikan di Papua yang memprihatinkan tidak saja terjadi di pedalaman, bahkan di ibu kota kabupaten. Kondisi itu hampir merata di semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Fetsalmerwil, relawan asal Belanda bersama sejumlah relawan asing lainnya mengungkapkan hal itu usai bertemu staf khusus Presiden Lenis Kogoya di Wamena. Berdasarkan pengalamannya mengajar selama 5 tahun di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Wamena, Fitz mengakui banyak kesulitan dalam menyampaikan materi kuliah. Bukan kendala bahasa, tapi lemahnya pengetahuan mahasiswanya. Mahasiswa baru selalu tingkat kemampuan mereka masih sangat kurang, masih sangat di bawah. Jadi kita bisa bandingkan itu dengan tingkat mungkin kelas 6 SD di Java rata-rata. Jadi kami hanya dapat 4 tahun untuk mendidik mereka di sini, untuk menghasilkan guru yang baik. Dan dalam 4 tahun itu sulit sekali. Jadi karena itu kami fokus ke karakter, ke motivasi. Karena kalau ada keinginan untuk belajar, walaupun selama 4 tahun mereka tidak bisa belajar segala sesuatu, tapi mereka paling tidak mereka bisa menjadi tenaga pengajar yang baik. Alasan klasik tertinggalnya pendidikan di Papua karena terbatasnya fasilitas dan minimnya guru diatasi TNI dengan membuka sekolah alam, seperti dilakukan jajaran Kodim 1702 di pedalaman Jayawijaya. Dandim Letkol Muhammad Aidi mengatakan inisiatif itu dilakukan karena tidak ada guru yang mau mengajar karena tidak disediakan rumah. Untuk menggantikannya, prajuritnya pun harus berjalan kaki 4 jam dari markas Kodim menuju sekolah alam. Guna mengatasi masalah pendidikan di Papua, staf khusus Presiden Lenis Kogoya berjanji akan mendata seluruh sekolah dan perguruan tinggi dan mendesak kementerian terkait untuk lebih serius menangani masalah pembangunan SDM ini. Kalau SDM-nya kurang, maka pembangunan ini akan harus ini. Jadi wawasan nasionalnya, terus SDM ini, terus ilmu-ilmu yang belum pernah diterapkan harus dilakukan. Peningkatan pendidikan mutu, pendidikannya, dosennya, dan sebentar nanti saya akan sore kunjungan lagi tempat kabut kuliahnya, gedungnya kayak apa, pendidikan komputernya kayak apa saya akan lihat. Kami akan siapkan bantuan, semua akan turun. Seusai wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, staf khusus Presiden berjanji akan terus memantau perkembangannya dan mentargetkan tahun ajaran ini sudah ada peningkatan di semua jenjang pendidikan. Ya, sementara itu staf khusus Presiden Lenis Kogoya berjanji membantu petani dan nelayan mendapatkan subsidi perbankan untuk memasarkan hasil usahanya. Subsidi diberikan dalam bentuk kartu yang dikeluarkan lembaga masyarakat adat. Hasil pertanian di Papua dan Papua Barat selama ini hanya dimanfaatkan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Walaupun bisa dipasarkan, terbatas hanya antar distrik di kabupaten setempat. Hal itu akibat sarana transportasi yang tidak memadai. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya ketika memberi bantuan untuk petani di Wamena, Jayawijaya mengatakan untuk mengatasinya akan dibuat kartu subsidi penerbangan khusus untuk petani, sedangkan untuk jalur laut akan dibangun pelabuhan khusus barang di Biak dan Nabire. Sementara untuk jalur darat akan membangun jalan baru yang tembus antar kabupaten serta perbaikan dan pelebaran jalan yang sudah ada. Saya akan sampaikan nanti dinas PU akan suruh besok kita mulai ukur jadi pelebarannya 2 jalan kita bikin ya. Terus di sini masalah keamanan ini sebagai usulan ini memang sebelum orang tua sampaikan saya sudah pikirkan. Jadi jalan ini sama jalan di sana itu masyarakat kita selalu ribut di masalah terus. Maka sebelum masuk ke kota harus ada koperasi didampingi dengan Sistem pemasaran juga akan dikelola melalui koperasi yang dibentuk oleh masing-masing kelompok tani.
Sementara untuk meningkatkan produk pertanian dan menambah keanekaragaman komoditas tanaman, Kementerian Pertanian akan membantu pengadaan bibit unggulan seperti cabai, bawang, kedelai, serta membangun pusat pelatihan pertanian di beberapa sentra produksi pertanian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat Supiori, Papua kesal kepada pejabat Pemda yang jarang berada di kantor. Kepada staf khusus Presiden Lenis Kogoya, mereka meminta agar perilaku pejabat tersebut dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Dan saudara, berikut dialog warga dengan staf khusus Presiden di Pasar Surendiweri, Kabupaten Supiori, Papua. Hanya Bapak datang, jadi mungkin pejabat saya minta untuk pejabat yang ada di Kabupaten Supiori ini harus kepada Bapak Presiden supaya kasih instruksi untuk pejabat yang ada di Kabupaten Supiori tetap betah di Kabupaten Supiori. Tidak boleh hanya datang terus tanda tangan daftar hadirnya terus sebentar pulang ke Biak lagi. Jadi Bapak saya meminta kalau ibu-ibu yang berkeluarga macam di Kabupaten Biak sudah pindahkan mereka ke Kabupaten Biak saja. Sini. Tidak usah kalau karena mereka datang alasannya suami anak di Biak. Coba salah satu pegawai negeri di sini ada enggak? Ada. Mana? Coba salah satu sembunyi aja. Dialog dengan kita sama-sama sini. Alasan tinggal di sana. Paroni yang bicara. Ya, ini Paroni sudah ada. Mama bilangnya tadi pindah, mungkin ada alasan sesuatu dari PNS, ada alasannya apa? Ya, alasannya tadi sudah disampaikan oleh Mama. Saya dengar saja dan terima apa yang sudah disampaikan. Ya. Artinya kita memang masih kekurangan fasilitas pendidikan, mau kasih pindah anak sekolah di sini, masih berpikir fasilitas kesehatan. Tapi Bapak, saya kira rumah yang sudah dipersiapkan, tenda kan sudah ada. Ya, saya mengerti. Ya, jadi pembangunan yang ada ini juga buah karya PNS. Ya, jadi segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat, rumah layak huni itu semua juga pakai PNS. Memang mungkin tempat tinggal menetap di sini itu yang masih kami upayakan supaya. Tapi prinsipnya ini koreksi dari masyarakat. Berbeda dengan warga pendatang yang menyampaikan kepuasannya dalam berusaha di Papua, mereka hanya minta jaminan Kamtibmas tetap terjaga. Dari pemerintah juga di sini tidak didiskriminasi, diperhatikan juga. Ya. Jadi begitu, saya ke Jawa punya kampung saya ini ya. Ke Papua ya kampung kita bersama. Untuk nelayan Kabupaten Supiori dan Biak, pemerintah akan mempermudah jalur pemasaran hasil perikanan ke Kabupaten Jaya Wijaya, Tolikara, dan Lanijaya, serta kabupaten lainnya di wilayah pegunungan. Sebaliknya, hasil pertanian dari wilayah pegunungan juga bisa dipasarkan di kabupaten yang berada di daerah pesisir. Caranya dengan membuat kartu subsidi penerbangan untuk nelayan dan petani yang difasilitasi Lembaga Masyarakat Adat Papua. Pemerintah akan membangun sekolah tinggi pariwisata di Kabupaten Supiori, Papua. Sekolah tersebut guna menyiapkan SDM untuk mengembangkan potensi wisata di Supiori. Keindahan alam Kabupaten Supiori, Provinsi Papua belum dimanfaatkan secara maksimal untuk industri pariwisata. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor tahun 2003 ini memiliki pantai yang indah serta sejumlah pulau-pulau kecil yang tidak kalah menarik dibanding Kepulauan Raja Ampan. Guna mengolah potensi wisata tersebut, pemerintah pusat akan memulainya dengan membangun sekolah pariwisata. Langkah awal ini diyakini sangat tepat karena dengan tersedianya SDM bidang pariwisata yang berkualitas, terlebih lagi putra asli Papua, maka pembangunan pariwisata di Supiori akan berkembang dan lebih baik. Keberadaan sekolah tersebut juga sekaligus untuk melengkapi sekolah pilot yang sudah diresmikan di Kabupaten Biak, sehingga pembangunan pariwisata dilakukan secara terpadu. Sekaligus sekolah pariwisata juga buka di sini, maka nanti akan pengembangannya itu wisata nasional di sini, jadi ekonominya diangkat. Program Presiden untuk nawacita di Papua itu mulai pariwisata dan mulai dari perikanan dan pertanian. Untuk itu nanti kita terfokus kita pikirkan untuk berwisata khusus di guna mendukung pembangunan sarana infrastruktur penunjang pariwisata di Supiori,
SKP akan merekomendasikan masing-masing Deks Papua yang dipimpin setingkat pejabat eselon 1A dari kementerian terkait dalam membantu Pemkab Supiori. Seperti Deks Papua dari Kemen Pupera untuk membangun jalan dari Biak ke Supiori menjadi 2 lajur Deks Papua. Di Kementerian SDM untuk membangun PLTA, serta Deks Papua dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir dalam paket pariwisata. Staf khusus Presiden menegaskan pembentukan Provinsi Papua Tengah bukanlah keinginan masyarakat Papua. Pemekaran kedua kalinya ini karena tuntutan keadaan untuk mempercepat pembangunan. Kajian pembentukan Provinsi Papua Tengah sudah dibahas di pemerintah pusat. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya mengatakan sudah mengirim memo langsung ke Presiden Jokowi untuk membahas hal itu. Lenis mengatakan tujuan pemekaran untuk mempercepat pelayanan pemerintah yang terhambat karena cakupan wilayahnya luas. Masalah pemekaran Papua Tengah, saya sudah kasih memo Presiden. Jadi Papua ini bukan Papua masyarakat minta pemekaran, bukan minta merdeka, intinya itu. Bukan minta merdeka, mereka minta untuk siap untuk membangun Papua. Kalau kita bangun bukan dengan geografisnya kurang bagus seperti begitu, maka dimanapun ada provinsi, ada kabupaten, pasti pembangunan jalan. Kabupaten Nabire yang direncanakan menjadi salah satu calon ibu kota provinsi telah menyiapkan berbagai sarana infrastruktur penunjang sebagai kota jasa. Di antaranya pemisahan pelabuhan barang dengan pelabuhan penumpang, perluasan bandara, serta peningkatan status masyarakat. Karena Nabire adalah sentral dan pemegaran Nabire kan daerah pedalaman ada 6 kabupaten dan di Teluk Cenawasi ada tetangga 4 kabupaten. Jadi Nabire ini pusat sentra pelayanan terpadu baik lewat darat